Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurahawati, NIM 050152206. Kali ini akan membahas mengenai kerangka kualifikasi nasional atau National Qualification Framework, atau yang bisa disingkat dengan NXN. Nah, pada pembahasan saya kali ini yaitu membahas tentang kerangka kualifikasi nasional pada negara Denmark. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang letak geografi negara Denmark, lalu pendahuluan, setelah itu tujuan, keterlibatan kerangka kerja pemangku kepentingan, lalu deskripsi level dan hasil belajar, setelah itu mengacu pada ECL, karakteristik sistem pembelajaran Denmark, setelah itu penyelenggaraan pendidikan di negara Denmark, lalu pelajaran penting dan rencana ke depan bagi negara Denmark. Pada negara Denmark yaitu memiliki bendera dengan warna merah dan salib putih di tengahnya, yang menyimbolkan yaitu warna merah berarti pertempuran dan warna putih menyimbolkan misi suci dalam pertempuran untuk menyebarkan agama Kristen. Negara Denmark merupakan negara yang terletak di sebelah barat daya dari negara Swedia dan di sebelah selatan dari negara Norwegia. Kerajaan Denmark ini merupakan negara yang paling kecil dan paling selatan Eropa, memiliki satu pemerintahan pusat dan 98 pemerintahan daerah. Negara kerajaan Denmark ini yang telah bergabung dan menjadi salah satu anggota Uni Eropa semenjak tahun 1973. Dan ini mendapat julukan negara yang paling nyaman di dunia karena kemajuan dalam pendidikan. Lalu pendahuluan, Denmark telah mengembangkan NGF komprehensif yang mencakup semua jenis dan tingkat kualifikasi yang diberikan dan kualitas yang dijamin oleh otoritas publik. Implementasi kerangka kerja 8 tingkat ini merupakan proses bertahap yang berlaku mulai Juni 2009 ketika proposal kerangka tersebut diadopsi oleh Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan. Kerangka tersebut telah mencapai tahap operasional awal didukung oleh Titik Koordinasi Nasional IGF yang dibentuk pada 2010. Lalu selanjutnya yaitu tujuan. Sebagai evaluasi Denmark menetapkan ini sebagai semua kualifikasi yang telah diberikan sesuai dengan tindakan atau perintah eksekutif dan yang telah dijamin kualitasnya oleh otoritas publik dalam sistemnya pendidikan Denmark. Kerangka tersebut mendukung pengembangan sistem pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang transparan tanpa jalan buntu. Itu mendukung kemajuan peserta didik terlepas dari pembelajaran mereka sebelumnya, usia, atau situasi pekerjaan. NGF Denmark menarik perbedaan yang jelas antara level 1 hingga 5 dan level 6 hingga 8. Yang terakhir identik dengan deskriptor level di Shell Denmark untuk pendidikan tinggi di tingkat sarjana, master, dan doktoral, dan berisi referensi eksklusif untuk hasil terkait penelitian. Lalu keterlibatan dan kerangka kerja pemangku kepentingan. Implementasi berbagai pemangku kepentingan telah terlibat selama periode pengembangan dan implementasi. Mitra sosial telah dikonsultasikan dan dilibatkan secara sistematis selama proses dan peran mereka digambarkan sebagai konstruktif dan sebagai prasyarat untuk implementasi kerangka kerja. Beberapa perwakilan mitra sosial, terutama
Beberapa mitra sosial, terutama pengusaha, telah mempertanyakan nilai tambah langsung bagi perusahaan, menunjuk pada kebutuhan untuk pindah ke tahap pengembangan kedua dan lebih inklusif. Sementara Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas proyek IGF, Titik Koordinasi Nasional IGF, Denmark telah mengambil peran aktif dalam koordinasi sehari-hari dari kerangka kerja dan implementasinya. NCP berlokasi di Danish Agency for Universities and Internationalization, yang juga menjadi tuan rumah Pusat Pengakuan Akademik Nasional GNREC. Tugas utama NCP adalah mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerangka kerja, serta menyebarluaskan informasi kepada publik yang lebih luas. Diakui bahwa NCF tidak terlalu terlihat oleh masyarakat umum pada tahap ini, tetapi menyertakan level NCF atau ICF ke dalam sertifikat dan diploma, dan dokumen Europass dapat mengubah ini, atau pekerjaan untuk memasukkan level pada sertifikat dan diploma secara langsung. NCF terlihat melalui dua situs web canggih yang menawarkan informasi latar belakang yang komprehensif dan pembaruan rutin tentang pengembangan dan implementasi NCF, yang menyediakan informasi untuk kelompok sasaran internasional, menyajikan NCF, dan kualifikasi yang dicakupannya. Dan UDTK ditujukan kepada kelompok sasaran nasional, memberikan informasi yang komprehensif tentang kualifikasi, program, akses, dan lain-lain. UGTK juga memberikan informasi umum tentang KKN dan tingkat kualifikasi, dan menjelaskan konsep pembelajaran berbasis hasil tingkat dan bagaimana ini dapat digunakan peserta didik. Lalu selanjutnya membahas tentang deskriptor level dan hasil belajar. Struktur 8 tingkat yang diadopsi oleh NCF Denmark ditentukan oleh pengetahuan atau vision, keterampilan atau Fagligheder, dan kompetensi atau kompetensi. Deskriptor tingkat Denmark telah didasarkan pada sejumlah sumber yang berbeda, termasuk deskripsi hasil belajar yang ada dalam kurikulum dan program, deskriptor IGF, dan deskriptor Bologna. Mereka telah dirancang agar relevan dengan berbagai jenis kualifikasi, secara teoritis maupun praktis. Deskriptor pengetahuan Fiden menekankan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama jenis pengetahuan yang terlibat, pengetahuan tentang teori atau pengetahuan tentang praktik, pengetahuan tentang subjek atau bidang dalam profesi. Lalu yang kedua, kompleksitas pengetahuan, tingkat kerumitan, dan seberapa dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi situasi di mana pengetahuan itu dikuasai. Lalu yang ketiga, memahami kemampuan untuk menempatkan pengetahuan seseorang dalam suatu konteks, misalnya pemahaman diungkapkan ketika menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Lalu deskripsi keterampilan mengacu pada apa yang dapat dilakukan atau dicapai seseorang dan mencerminkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, jenis keterampilan yang terlibat, praktis, kognitif, kreatif, atau komunikatif. Lalu yang kedua, kompleksitas pemecahan masalah. Pemecahan masalah keterampilan ini dapat diterapkan, dan kompleksitas tugas. Komunikasi. Komunikasi yang diperlukan, kompleksitas pesan, kelompok sasaran mana, dan dengan instrumen apa. Lalu deskripsi kompetensi mengacu pada tanggung jawab dan otonomi dan mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, ruang untuk bertindak, jenis konteks terkait pekerjaan atau studi di mana pengetahuan dan keterampilan dibawa untuk bermain, dan tingkat ketidakpastian dan perubahan dalam konteks ini. Lalu yang kedua, kerjasama dan tanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain, dan kompleksitas situasi kooperatif di mana seseorang terlibat. Lalu yang ketiga, belajar, kemampuan untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Lalu ini tabel deskriptor level di NEC Denmark untuk pembelajaran seumur hidup, yaitu pengetahuan, jenis dan kompleksitas,
mengetahui pemahaman, lalu keterampilan, yaitu jenis, penyelesaian masalah, dan komunikasi, kompetensinya ruang untuk bertindak, kerjasama, dan bertanggung jawab, lalu setelah itu belajar. Deskriptor ini digunakan untuk membahas kualifikasi penuh dan tambahan. Peran kualifikasi tambahan sangat penting untuk pendidikan orang dewasa dan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kualifikasi melalui tambahan dapat berupa suplemen atau tambahan pada kualifikasi, bagian atau modul, atau entitas independen yang tidak terkait dengan kualifikasi lainnya. Pendekatan hasil belajar diterima secara luas di semua segmen pendidikan dan pelatihan, dan semakin banyak yang digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kurikulum dan program. FET memiliki tradisi yang kuat dalam mendefinisikan kualifikasi dalam hal kompetensi, tetapi pendidikan tinggi, dan berbagai bagian pendidikan umum yang mengalami kemajuan. Akan tetapi diakui bahwa pemahaman tentang pendekatan hasil belajar di semua tingkatan perlu dilakukan pendalaman, misalnya dengan mengembangkan pedoman. Lalu mengacu pada IGF. Mengacu pada IGF diperlakukan sebagai bagian internal dari keseluruhan implementasi IGF dan diselesaikan pada Mei 2011 oleh Guinness Evaluation Institute. Hasilnya menunjukkan konvergensi yang kuat antara kerangka Denmark dan IGF, tetapi hubungan Denmark level 1 ke IGF level 2. Beberapa kekhawatiran tentang dikemukakan selama 2012 bahwa 5 negara Nordik tampaknya mencari solusi berbeda untuk referensi primer dan lebih rendah kualifikasi umum sekunder untuk IGF. Lalu seperti ini tabelnya. Karakteristik sistem pembelajaran Denmark. Yang pertama, standar tinggi. Kualitas pendidikan Denmark terjamin dalam banyak hal, diatur dan dibiayai oleh negara, dan semua lembaga pendidikan publik harus memiliki izin dan dievaluasi secara berkelanjutan. Lalu yang kedua yaitu relevansi. Lembaga pendidikan di negara Denmark memberi siswa pengetahuan dan kompetensi untuk mereka gunakan dalam karir masa depan dan kehidupan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan di negara Denmark berusaha untuk memastikan bahwa program pendidikannya berkualitas tinggi, memiliki relevansi dengan masyarakat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup adalah prinsip kunci di Denmark. Idenya muncul dari pendeta dan filsuf Denmark abad 19, N.V.S. Grundtvig, yang berpendapat bahwa prasyarat untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratik adalah pendidikan seumur hidup bagi semua warga negara. Lalu yang keempat yaitu partisipasi aktif. Memperlakukan siswa sebagai individu yang mandiri, sebagai individu dengan hak untuk berpendapat sendiri dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi adalah hal yang biasa dalam pendidikan Denmark. Hal ini juga ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi aktif dan memiliki sikap demokratis ketika terjun dan terlibat di tengah masyarakat. Lalu, yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek. Selain menghadiri kelas, siswa juga menunaikan tugas proyek baik secara mandiri maupun dalam kelompok kecil di semua tingkatan sistem pendidikan. Kegiatan interdisipliner yang merupakan bagian integral dari pendidikan Denmark. Lalu, penyelenggaraan pendidikan Denmark, yang pertama pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan usia dini atau Early Childhood Education and Care atau yang biasa disingkat ECAC. Di negara Denmark, hampir semua anak antara 0 sampai 6 tahun mengikuti program penitipan anak keluarga 0 sampai 2 tahun
kamar bayi hari anak usia 0-2 tahun atau taman kanak-kanak 2-5 tahun. Setiap harinya. Program ini disebut Early Childhood Education and Care atau ECEC. ECEC memiliki peran penting dan unik sebagai pendidikan usia dini dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan semua anak di negara Denmark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengikuti program ECEC memiliki dampak yang sangat positif perkembangan diri dan karakter anak. Sejak 2004, semua kebijakan ECEC Denmark harus sesuai berdasarkan pedagonis. Pengaturan ECEC telah menetapkan tujuan pembelajaran anak-anak dalam 6 tema kurikulum, yaitu yang pertama pengembangan pribadi yang komprehensif, kedua perkembangan sosial, ketiga komunikasi dan bahasa, yang keempat penguatan tubuh, indera, dan gerak, kelima alam kehidupan luar ruangan dan fenomena alam, yang keenam budaya estetika dan komunitas. Program ECEC didirikan dengan berbagai bentuk layanan baik sebagai pusat layanan anak disabilitas pemerintahan lokal, pusat penitipan anak yang dikelola pemerintahan lokal, pusat layanan anak disabilitas swasta atau pusat penitipan anak swasta yang telah mendapatkan izin. Berbagai macam fasilitas ECEC memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memilih fasilitas yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Terkait tarif biaya mengikut sertakan anak pada program ECEC. Orang tua cukup membayar maksimal 25% dari tarif untuk layanan ECEC bagi anak-anak dari usia 26 minggu hingga 6 tahun. 75%-nya ditanggung oleh pemerintahan lokal, selain itu pemerintahan kota harus memberikan subsidi secara finansial berdasarkan situasi keuangan orang tua. Lalu pendidikan formal yang kedua yaitu pendidikan dasar, yaitu pada usia 7-16 tahun. Pendidikan dasar diselenggarakan di sekolah negeri atau Folkeskole dan swasta. Sekitar 88% murid di Denmark bersekolah di Folkeskole. Belum masuk pendidikan dasar, terdapat kelas 0 yang merupakan peralihan dari TK ke pendidikan dasar. Materi ajar diberikan secara bertahap, ada yang diberikan di seluruh tahun ajaran, ada yang hanya diberikan di kelas 1-7, 4-6, dan 8-10. Metode pendidikan dasar diarahkan agar murid memiliki kepercayaan diri dan mandiri. Hal ini dicapai lewat komunikasi terbuka antara murid, orang tua, dan sekolah. Pertemuan antara orang tua dan sekolah biasanya melibatkan murid yang bersangkutan. Diadakan minimal setahun 2 kali. Tidak ada ujian dan pemberian nilai sampai kelas 8. Namun masalah ini sedang dalam bahan perdebatan di negara Denmark. Lalu hanya pemberian tugas-tugas. Prinsip penggunaan teknologi informasi diterapkan secara dini. Lalu luasnya penggunaan internet di masyarakat Denmark memungkinkan guru untuk mengupload tugas di internet sehingga orang tua juga bisa melihat tugas-tugas yang diberikan guru kepada anak mereka. Salah satu fokus pendidikan dasar di sistem pendidikan negara Denmark adalah pengembangan kemampuan sosial anak dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang benar-benar mengerti hak dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan adalah nilai-nilai demokratis, kebebasan, dan menjunjung tinggi persamaan. Lalu pendidikan formal yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Di negara Denmark, program pendidikan menengah atas diperuntukkan untuk program pendidikan anak usia dewasa. Dibagi menjadi dua, yaitu General Upper Secondary Education Program, ditunjukkan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dan yang kedua yaitu Vocational Upper Secondary Education and Training Programs, yang ditunjukkan persiapan siswa untuk berkarir dalam bidang perdagangan atau industri tertentu. Program pendidikan menengah umum atas di negara Denmark berorientasi akademik terdiri atas
Yang pertama yaitu 3 tahun Higher General Examination Programs. Yang kedua 3 tahun Higher Commercial Examination Programs. Yang ketiga 3 tahun Higher Technical Examination Programs. Yang keempat 2 tahun Higher Preparation Examination Programs. Keempat program di atas ditujukan mempersiapkan mahasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program-program ini membekali siswa bisa mandiri dan memiliki keterampilan analitis, memiliki jiwa sosial, demokratis, dan berwawasan global. Tiap program pendidikan memiliki mata pelajaran wajib atau inti yang berlaku untuk semua siswa. Program STX dan HF atau Higher General Examination Program dan Higher Preparation Examination Program terdiri dari berbagai mata pelajaran di bidang humaniora, ilmu alam, dan ilmu sosial. Lalu program HAX atau Higher Commercial Examination Program berfokus pada disiplin, bisnis, dan sosial ekonomi dan kombinasi dengan bahasa asing serta mata pelajaran umum lainnya. Lalu program HTX atau Higher Technical Examination Program berfokus pada mata pelajaran teknologi dan ilmiah serta kombinasi dengan mata pelajaran umum. Program XTX dan HF atau Higher General Examination Program dan Higher Preparation Examination Program yang ditawarkan oleh sekolah menengah atas umum yang disebut gymnasium. Adapun penguatan pendidikan ekonomi dan teknik ditawarkan pada program HHX atau Higher Commercial Examination Program dan HTX, Higher Technician Examination Program. Kementerian Anak dan Pendidikan menerbitkan kurikulum nasional untuk semua jenis pendidikan tingkat pendidikan menengah atas umum. Kurikulum nasional ini berisi tujuan akademik dan isi inti dari semua mata pelajaran dalam sistem pendidikan menengah atas umum Denmark. Semua siswa yang telah mengikuti program dan lulus ujian pendidikan menengah atas sesuai pilihan mereka. Namun, untuk melanjutkan ke program pendidikan menengah atas umum, diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan formal. Persyaratan melanjutkan pendidikan menengah atas tidak cukup hanya telah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah pertama Denmark dengan rata-rata nilai minimum, tapi juga terdapat ujian tes, kemampuan, serta penilaian kesiapan individu siswa untuk melanjutkan pendidikan ke program pendidikan menengah atas. Untuk semua program pendidikan menengah umum atas, harus melalui ujian atau tes. Jika satu atau lebih dari ujian tes yang diikuti gagal, maka siswa tidak bisa melanjutkan program pendidikan menengah umum atas. Lalu pendidikan kejuruan atau FET terdiri dari teori dan praktik atau magang atau apprenticeship yang minimal memakan setengah dari seluruh waktu pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan bagian sangat penting dari sistem pendidikan di Denmark. Tradisi magang berakar kuat dari abad pertengahan dan saat ini sudah berorganisasi dan berstandarisasi dengan sangat baik. Ijazah vocational education bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan jangka pendek di akademi profesi ataupun college dengan bidang yang sama. Lalu yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan perguruan tinggi di Kerajaan Denmark terdiri atas universitas-universitas yang menawarkan program sarjana dan pascasarjana, yaitu S1, S2, S3, program berbasis riset. Perguruan tinggi menawarkan program sarjana atau sarjana profesional dan program diploma. Dan Akademi Pendidikan Tinggi Profesional menawarkan program akademi 2-2,5 tahun dan dilanjutkan ke tingkat sarjana 1,5 tahun. Universitas dan lembaga pendidikan tinggi di Denmark menawarkan berbagai jenis program untuk berbagai tingkat dan setiap perkuliahan diajarkan dalam bahasa Inggris.
Pendidikan tinggi di Denmark diatur dan didanai penuh oleh negara. Tidak ada lembaga pendidikan tinggi swasta. Semua pendidikan publik terus-menerus diakreditasi dan dievaluasi. Perguruan tinggi di negara kerajaan Denmark memiliki hak otonomi dan tetapi mematuhi peraturan nasional tentang persyaratan pengajar, struktur gelar, dan evaluasi eksternal atas program pelajarannya. Sistem ini merupakan cara untuk mengatur standar nasional untuk pendidikan tinggi dan memastikan terjaminnya mutu pendidikan di semua lembaga perguruan tinggi. Untuk mengukur kegiatan studi pendidikan tinggi di negara Denmark, semua perguruan tinggi menggunakan sistem transfer kredit Eropa, European Credit Transfer and Accumulation System atau ECTS, untuk memfasilitasi transfer kredit perguruan tinggi lintas negara Eropa. Program pendidikan tinggi ditawarkan pada tingkat kursus pendek, master, sarjana, dan PhD. Semua universitas Denmark ada juga merupakan berbasis penelitian di ketiga tingkat dari jenjang sarjana, master, hingga tingkat PhD. Pada saat ini, Kerajaan Denmark menjadi tuan rumah bagi hampir 265.000 pelajar tingkat pendidikan tinggi pada tahun 2021. Hampir 30% lulusan doktoral, PhD, di Universitas Negara Denmark merupakan pelajar luar negeri. Sistem pendidikan tinggi Denmark memiliki reputasi yang baik di dunia, dan 3 universitas Denmark tercantum dalam 200 besar dunia berdasarkan Times Higher Education World University Rankings 2015-2016. Universitas Copenhagen di peringkat 82, Universitas Aarhus peringkat 106, dan Universitas Teknik Denmark di peringkat 167, sedangkan Universitas Aalborg dan Universitas Denmark Selatan berada di peringkat 400 besar di dunia. Pendidikan tinggi di negara Denmark memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, program sarjana atau S1, gelar sarjana BSc atau BA diberikan setelah menyelesaikan studi yang sesuai dengan beban 180 ECTS dan dikualifikasikan pada siswa untuk melanjutkan karir profesional dan melanjutkan studi lebih lanjut di tingkat master. Program Magister atau Candidatus, sebagian besar siswa memilih untuk melanjutkan program master atau MSc atau MA dengan beban ke 120 ECTS. Program-program pembelajaran di tingkat master biasanya cukup menggantikan satu atau dua bidang studi utama dari program sarjana. Pada tingkat master diperlukan kegiatan penelitian independen dan tesis master yang mencakup memiliki beban 50 ECTS. Program master memenuhi syarat sistem untuk melanjutkan karir profesional dan untuk pekerjaan saintifik. Sejak 2021, beberapa universitas juga telah mampu menawarkan program pasca sarjana akademik berbasis penelitian 1 tahun sebagai jenis baru dari program studi master penuh waktu biasa atau beban 60 ECTS. Lalu yang ketiga, doktoral atau PhD. Gelar PhD diperoleh setelah menuntaskan 180 ECTS. Bentuk pembelajarannya terdiri dari penelitian, partisipasi dalam kursus penelitian, pengajaran, dan mampu mempertahankan karya ilmiah hasil research di hadapan publik. Negara Denmark memiliki 8 universitas dan sekolah tinggi akademi, 6 universitas college atau sekolah tinggi, media, dan jurnalis, 8 institut bidang riset, 8 institut kemaritiman, dan 3 sekolah tinggi arsitektur dan seni. Di bidang riset, negara Denmark mengalokasikan anggaran sebesar 3,4 miliar USD, yaitu 1%-nya dari BNP, merupakan terbesar di antara negara yang tergabung di dalam OECD dari tahun 2015 hingga 2019. Peneliti negara Denmark telah mempublikasikan lebih dari 22.000 hasil penelitian yang merupakan tertinggi kedua di antara negara yang tergabung di dalam OECD, dan 60% hasil penelitian tersebut merupakan publikasi penelitian berstandar internasional. Lalu, pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan kejuruan atau IFET. Pendidikan vokasi di negara Denmark atau yang disebut Vocational Education and Training atau IFET
mencakup lebih dari 100 program studi utama yang mengarah ke hampir 300 kualifikasi berbeda di tingkat 3 hingga 9 dalam kerangka bervariasi dari 2 kerangka kualifikasi nasional Denmark. Durasi waktu pendidikannya bervariasi dari 2 hingga 5 sampai 5,2 tahun. Namun kebanyakan bisa ditempuh selama 3 hingga 4 tahun. Program IFET adalah program kombinasi type sandwich di mana pendidikan teoritis dan praktis di perguruan tinggi vokasi atau sekitar 1/3 dari waktu bergantian dengan pelatihan praktis di perusahaan atau organisasi yang disetujui atau sekitar 2/3 dari waktu pendidikan teoritis dan praktek yang diselenggarakan disertai dengan kontrak perjanjian magang di perusahaan untuk memastikan bahwa peserta pendidikan vokasi memperoleh keterampilan teoritis, praktis, pendidikan umum, dan karakter sesuai yang diminati pasar tenaga kerja. Bagi perusahaan yang terlibat di dalam IFET, pemerintahan negara Denmark memberikan fasilitas reimbursement tax berupa pengembalian sebagian pembayaran pajak yang telah diberikan kepada kas negara. Lalu ada 4 bidang studi utama, yaitu teori perawatan kesehatan pendidikan, yang kedua administrasi perdagangan dan layanan bisnis, ketiga teknologi konstruksi dan transportasi, lalu yang keempat industri makanan, pertanian, dan rekreasi. Lalu pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan informal dan non-formal serta pelatihan berkelanjutan di negara Denmark. Denmark memiliki tradisi lama tentang pembelajaran sepanjang hidup atau long life education. Pada tahun 2018, hampir 1 dari 4 populasi dalam kelompok usia 25-64 tahun berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan informal dan non-formal yang mencakup program pelatihan dan kursus pendidikan orang dewasa yang didanai negara, swasta, atau didanai pemberi kerja yang terkait dengan pekerjaan atau sebagai kursus pengembangan skill diri mengisi waktu luang. Pendidikan dan pelatihan pada terdiri dari pendidikan umum kualifikasi formal, pelatihan kejuruan berkelanjutan, pendidikan tinggi vokasi, serta pendidikan dan pelatihan non-formal. Umumnya, silabus dan ujian disesuaikan dengan pengalaman dan minat peserta. Dan sebagian besar programnya memberikan pengakuan atas pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal yang telah ditempuh sebelumnya. Program pendidikan dan pelatihan mengarah ke kualifikasi formal dan pendidikan lebih lanjut atau untuk pasar tenaga kerja meliputi yang pertama yaitu Preparatory Adult Education atau FVU, ditawarkan untuk meningkatkan literasi dasar, numeri, bahasa Inggris, dan keterampilan digital yang tidak cukup memenuhi syarat mengikuti program pendidikan lebih tinggi, pelatihan, atau untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, General Education atau EMU ditujukan untuk pekerja tidak terampil dan terampil di pasar tenaga kerja yang perlu memperbarui dan atau mengembangkan kompetensi mereka. Program pelatihan berkelanjutan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu yang keempat yaitu Higher Preparatory Single Subject Course atau HFIL merupakan kursus untuk penguatan satu mata pelajaran persiapan yang lebih tinggi diikuti oleh pengajar pendidikan umum di tingkat menengah atas. Lalu yang kelima, Vocational Education and Training for Adults atau EUV ditawarkan kepada orang dewasa berusia 25 tahun ke atas untuk memperoleh kualifikasi PET untuk menjadi pekerja terampil dalam sistem IVET berdasarkan pengakuan pembelajaran sebelumnya dan pengalaman kerja berprogram profesi akademi dalam pendidikan tinggi orang dewasa sesuai dengan tingkat program profesi akademi biasa. Lalu yang keenam, Diploma Programmer sesuai dengan tingkat program sarjana dalam sistem pendidikan tingkat biasa. Lalu yang ketujuh, Master Programs
within Azure Higher Education, sesuai dengan tingkat program master dalam sistem pendidikan tingkat biasa. Selain itu, di negara Denmark terdapat berbagai macam sekolah yang diperuntukkan sebagai pendidikan non formal atau vocal placing bagi yang telah berusia dewasa. Yang paling dikenal adalah Folk High School, yaitu sekolah asrama yang menyediakan pendidikan umum dan non-formal. Dalamnya terdapat kursus dengan variasi pilihan waktu dari 1 minggu hingga hampir 1 tahun dan boleh diikuti oleh orang dewasa dari segala usia. Mata kuliah non-formal ini dimaksudkan untuk memperluas kompetensi umum, sosial dan demokrasi. Program pendidikan orang dewasa informal lainnya disediakan oleh Asosiasi Pendidikan Orang Dewasa Informal dan Sekolah Menengah Rakyat non-residen atau sebagai kursus ekstensi universitas. Lalu, pelajaran penting dan rencana ke depan pada negara Denmark sekarang bergerak maju menuju kerangka kualifikasi nasional yang beroperasi penuh untuk pembelajaran sepanjang hayat, sehingga keberhasilan ini sebagian besar telah dicapai dengan menerima bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan segera dan KKN juga perlu dikembangkan setelah tahun 2012. Dimasukkannya potensi sertifikat dan diploma yang diberikan di luar domain publik merupakan masalah yang harus ditangani di periode mendatang. Hal ini dapat memperkuat relevansi kerangka kerja untuk pasar tenaga kerja dan mitra sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon dimaafkan karena manusia adalah berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.